Alhamdulillahirobbilalamin. Puji kalian syukur urang sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam ulang leureun ka junjungan urang Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika urang salaku umat Bantena. Bingah amarwata suta bingah kagiri-giri dina danget ngabumi anu kadua dina dinten ayeuna simkuring atas nami sesepuh kawargian adat Pulau Majeti sekaligus panyambung pusaka Pulau Majeti anu ka-18 kahiji nganuhunkeun ka ai Erpan kali rengrengan anu mana dina danget ayeuna simkuring atas nami terah sareng kabargian nganuhunkeun nu parantos ngadamel salah sawios hiji kidung anu ieu tempat cikal bakal ayeuna Kota Banjar ditampi ku astakali moal dibomorekeun ieu salah sawios hiji bukti pikeun urang sadaya yen moal aya kiwari mun eueuh bihari ku hal sakitu kusim kuring atas nami kasepuhan kawargian adat Pulau Majeti khusus abdi kulawargi oge pribadi nganuhunkeun ditampi panginten tisim kuring ieu lagu ieu kidung hoyong dijangkeunkeun bukti ciri kanggo Banjar Patroman ku hal sakitu kusim kuring ieu baris dititipkeun diamanatkeun ka pangarsa Bapak Wakil Wali Kota Banjar. Jadi serius ya. Hotel Asanon. Ibu Ratu Gandawati. Ibu Ratu Gandawati. Itu tahun sabaraha berarti Pak? Saya masih kena aya 48 kali sareng karang kamu yang di Katar Galuh. Nyambung sareng Tamak Baya Kokoplak. Singapura Bangsa masih kena. Singapura Bangsa di Cikadu ya? Oh nya Singapura Bangsa teh Cikadu. Kakek nyambung di Singapura Bangsa ayeuna nu di Karawang. Karawang. Kok bisa jauh Pak nyambungna? Da kapukeun padahal masih ada di dieu mah di ka Kali Serayu. Peninggalan budaya yang luar biasa yang ada di Kota Banjar, dan ini adalah situs dari beberapa generasi, artinya dari beberapa peradaban. Ada peradaban. Cara apa aja Pak Wakil? Jadi intinya ini silaturahim. Ya. Intinya ini adalah silaturahim. Kedua juga acaranya tasakur binikmah. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya alam semesta ini. Jadi hajat bumi lamun cek kurang Sunda. Oh gitu ya. Nah, ini juga bagian dari itu, silaturahim. Tapi ada hal yang harus digarisbawahi bahwa 4 item penting dari momen acara tersebut, yaitu yang pertama bahwa acara ini selain dari silaturahim dan tasakur binikmah, ini menggali sejarah. Ternyata sejarah Pulau Majeti itu sudah tercatat di beberapa buku literasi dan ada beberapa hal yang betul-betul saya juga baru tahu lengkap barusan, bahwa berhubungan dengan Syekh Syarif Hidayatullah pernah juga ke sini. Ya, kemudian juga yang kedua, ya tadi yang pertama menggali sejarah, yang kedua memelihara dan melestarikan situs budaya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang tidak kalah penting, kita menepis kemusyrikan. Bahwa Pulau Majeti ini bukan tempat meminta-minta,
bukan tempat orang datang ke sini meminta sesuatu kemudian bakal dapat sesuatu, bukan. Ini adalah sebuah situs budaya dengan sejarah yang panjang, yang banyak dan perlu dilestarikan. Jadi yang ke satu kita menggali sejarah, kedua memelihara situs budaya, ketiga menepis bahwa ini bukan tempat memuja-muja, bukan pemujaan, bukan tempat kemusyrikan. Kita berdoa tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap barusan juga dihadiri, alhamdulillah ada para ulama, para ustadz, ada akademisi, kebetulan ini kakak saya Pak Rektor Unigal, juga Pak Dekan juga hadir, kemudian juga tokoh-tokoh budaya. Jadi lengkap, semuanya lengkap. Dan yang terakhir yang harus lebih digarisbawahi, bagaimana situs budaya ini kemudian dijadikan peluang, peluang untuk pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, peluangnya sendiri seperti apa itu, Pak? Peluangnya luar biasa. Kan kita tahu sudah ada jembatan penghubung Jawa Barat Jawa Tengah. Ya, dan itu miliaran. Nggak mungkin nggak dilanjutkan dengan pembebasan lahan dan pelebaran jalan, karena itu jalan tembus. Dan akhirnya Pulau Majati bukan Pulau Majati pindah ke kota, tetapi jalan membuat Pulau Majati jadi kota, karena ini nanti bisa jadi jalan nasional, jalan yang menghubungkan dua provinsi. Dan peluang kepada masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi, bagaimana di sini nanti ada rest area selain situs budaya, bagaimana kemudian juga UMKM menangkap peluang ini untuk membuat produk-produk yang menarik dijajakan di sini. Insya Allah saya melihat dari sekarang ini akan jadi tempat istirahat dari para pejalan itu dalam kendaraan untuk beristirahat di titik yang paling diminati. Dan peluang itu harus ditangkap, bagaimana nanti di sini harus ada tempat istirahat yang mewakili 3 unsur keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya. Bapak-bapak tempat nongkrong ngopi, ibu-ibu tempat shopping, minimal di sini ada produk-produk UKM yang menarik sehingga orang ibu-ibu ingin berhenti dan berbelanja di sini. Dan taman bermain anak. Oh gitu. Peluangnya sudah terlihat, tinggal bagaimana kita menangkap peluang itu. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.